Iya, memang benar tiga Tuhan yang setara, tetapi mempunyai satu kehendak, bukan bukan berbeda kehendak seperti yang Bapak pahami. Ya satu kehendak di mana dulu? Ya kalau kehendaknya untuk konteks penyelamatan ya satu kehendak ya wajar. Kan kehendak itu kan banyak. Ya kehendak untuk penyaliban aja berbeda. Anak itu ingin supaya tidak minum cawan ini. Nah, tapi bapak tidak demikian. Nah, makanya anak itu disebut taat. Taat itu apa artinya? Taat itu memiliki kehendak yang berbeda, tapi menyatakan diri tunduk. Itu namanya taat. Nah itu aja kamu nggak ngerti. Gitu. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kamu nggak ngerti, tapi satu hal ini ya. Kamu yang kurang paham. Jadi corak doktrinnya Erben Channel itu monofisit kristologinya. Yang kamu bangga sama mereka itu ya. Itu makanya aku sering kali ngomong ya. Sebetulnya umat-umat modern zaman sekarang tuh hanya korban brainwash. Jadi nggak ngerti kuncian-kuncian sistem tatanan teologi itu nggak paham. Kalau kamu seorang Katolik yang baik dan benar, harusnya kamu pelajari dulu dengan seseorang yang kamu banggakan. Paus Leo yang pertama ya membuat sebuah judul dengan buku Tomus. Tomus, ya kamu klik itu di Wikipedia. Nah, itu di dalam meneliti corak doktrinnya monofisit Eutyches itu ya, diteliti, dianalisa, salahnya di mana, sesatnya di mana. Ya karena Bapak Gereja dulu tuh cukup fair loh di dalam menganatema. Jadi diteliti, ya doktrin-doktrinnya diteliti, resiko doktrinnya diteliti. Lalu ya penelitian terhadap resiko doktrin monofisit Eutyches itu dikompilasi dijadikan sebuah buku yang berjudul Tomus. Tomus itu menganatema atau membidatkan monofisitnya Eutyches. Itu Paus Leo yang pertama. Iya, begini, Paus Leo yang pertama itu menulis buku yang disebut judul Tomus itu diterima secara universal oleh umat Kristen atau tidak? Jangankan diterima, tahu aja enggak kok diterima. Iya, makanya saya tanya dulu, diterima secara universal oleh umat Kristen atau tidak? Ya enggak lah, tahu aja enggak kok Ya kalau diterima. enggak berarti tidak diterima, tidak termasuk dalam iman Kristen, Pak. Tidak diterima itu bukan berarti ditolak. Ya ditolak pastilah, Pak. Kan tidak Karena diterima enggak secara, tahu. tetapi kan hasil daripada konsili Nikea daripada Athanasius diterima secara universal. Tomus itu memperkuat kuncian kristologi Athanasius. Kristologi Athanasius itu hipostatik union, bukan monofisit. Monofisit itu kuncian kristologi Cyril atau Eutyches. Ya di konfili Efesus itu kuncian kristologinya tuh Cyril. Cyril itu sekuler dari Alexandria. Makanya di amandemen di dalam konsili Chalcedon. Kalau kamu ngomong tentang konsili Nicea itu eksegesis hakikat Allah, bukan tentang kristologi. Ya kamu aja membedakan eksegesis hakikat Allah dan kristologi aja nggak ngerti. Jadi setiap konsili itu ada perdebatannya, ada topiknya, ada tokoh bapak gerejanya. Ada yang diteliti mana, lalu di anatemanya itu di mana. Gitu. Nah sekarang kamu eksegesis hakikat Allah dengan kristologi aja nggak mudeng. Gitu. Ya, kamu menjawab apakah kamu bangga memiliki doktrin homoousios Dampitiga atau Allah yang skizofrenia, kamu jawab bangga. Padahal hampir selama 3 atau 4 tahun aku tanya semua pendebat ya, itu nggak berani jawab. Mereka pasti jawab, oh Pak Jody sorry ya, itu misterinya Tuhan. Hampir semua. Iya, pendebat Kristen yang mana yang tidak mengaku bahwa Gini loh bro, tiga pribadi satu Allah tiga pribadi, aku jelaskan ya, satu Allah tiga pribadi, itu di dalam ilmu psikologi itu skizofrenia.
Kalau di dalam Ya, tatanan teologi itu begini Pak Jody, benar-benar Pak Jody. begini, memang begini. Pak Jody memahami. Yang aku tanyakan itu, kamu itu bangga atau malu gitu loh. Bentar Pak Jody memahami tiga pribadi ini seperti apa coba? Makanya aku bilang, satu Allah tiga pribadi di dalam ilmu psikologi itu skizofrenia. Ya, satu entitas punya kepribadian triple itu skizofrenia. Itu loh. Iya, Pak Jody kan tidak. Di dalam tatanan teologi itu disebut homoousios dampi 3. Nah, aku tanya, apakah kamu punya doktrin tentang Allah seperti itu tuh bangga atau malu? Ya cuman kamu seorang yang menyatakan diri bangga, itu kamu seorang. Iya, begini Pak Jody, gantian. Sudah saya katakan tadi bahwa orang Kristen pada umumnya Tritunggal ya, saya tidak mengatakan mau Oneness, mau siapapun dia, mau Saksi Yehova, mau Trinitas pun dia. Kalau sudah namanya Tritunggal sudah pasti mengaku dan bangga bahwa Allah itu esa tetapi mempunyai tiga pribadi. Iya betul, makanya kan aku pertajam dengan penekanan-penekanan untuk memperjelas corak doktrinmu. Iya. Lalu aku lawan debatmu sudah mempertajam, kenapa kau buat kabur lagi? Nah, jadi Pak Jody ini kan mengatakan bahwa Tuhan ada tiga itu mempunyai ganda yang berbeda itu, tetapi bagi kami orang Tritunggal tidak memahami seperti ya, itu. Aku nggak mempertajam ini. Kamu kan bilang satu Allah tiga pribadi. Ya, satu Allah tiga pribadi di dalam ilmu psikologi, satu entitas yang memiliki tiga pribadi itu pengidap skizofrenia, kepribadian triple. Ya, kan ini aku pertajam nih tentang apa yang kamu yakini. Boleh dong. Aku kan pihak lawan debatmu. Ya, benar. Ya kan? Aku pihak lawan debatmu. Ya tentu saja tugasku itu untuk membuka kedok terhadap corak doktrinmu. Ya. Tetapi tiga pribadi ini kan Pak Jody tidak memahami. Gini, benar. Kalau kamu bilang, Pak Jody, saya tidak mau kedok saya terbuka, ya selesai sudah. Bukan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa takut kedok saya terbuka, tidak. Justru Pak Jody yang tidak memahami. Sekarang aku tanya nih ya, satu Allah tiga pribadi, bisa nggak itu disebut skizofrenia? Bentar Pak Jody, bentar. Pak Jody tidak memahami arti daripada tiga. Satu Allah tiga pribadi, satu entitas. Oke, saya setuju dengan Pak Jody. Bentar, saya setuju itu. Sekarang pertanyaan saya. Ya, saya setuju. Itu dulu. Aku pertajam. Kan kamu bilang, boleh lah membuka kedok ya, boleh ya. Aku buka kedok doktrinmu. Ya, satu Allah tiga pribadi itu adalah Allah yang skizofrenia menurut ilmu psikologi. Satu punya kepribadian triple itu skizofrenia. Nah, aku tanya ya, kamu tuh bangga atau malu punya Allah yang skizofrenia? Sudah saya katakan tadi saya bangga, tetapi tiga pribadi yang kami pahami itu dengan Pak Jody pahami itu berbeda. Berarti bukan skizofrenia nih. Pak Jody harus pahami dulu artinya tiga pribadi itu. Bentar Pak Jody, bentar. Berarti satu entitas punya tiga pribadi itu bukan skizofrenia. Pak Jody itu memahami arti tiga pribadi ini Pak Jody tidak paham. Aku salah nih ya. Berarti bukan skizofrenia. Kenapa kok tidak boleh disebut skizofrenia? Padahal di dalam ilmu sains atau psikologi, satu entitas punya kepribadian triple itu disebut skizofrenia. Ya, kamu mau bohong bagaimana lagi nih caranya? Ini sudah jadi ilmu sains. Ilmu psikologi itu ilmu sains. Satu entitas punya kepribadian triple itu disebut skizofrenia. Nah, coba kamu mau membohongi seluruh masyarakat ini yang sudah tahu ilmu sains psikologi, gimana caranya? Coba aku tanya sama kamu. Kamu mau melipir bagaimana lagi? Bentar, saya cari ayatnya dulu. Loh kok ayat? Ini penajaman risiko doktrinmu kok ayat. Ayat itu nanti akan tujuannya untuk membuat kabur terhadap risiko doktrin. Bentar Pak Jody. Bapak-bapak gereja itu ketika mereka merumuskan Tritunggal itu mereka mempunyai sumber-sumber ayat Pak Jody. Bapak gereja itu tidak ada yang merumuskan satu Allah tiga pribadi, itu nggak ada. Bentar saya jelaskan dulu. Ajaran postmodern, ajaran teolog-teolog modern, bro. Loh, lalu paham Athanasius itu paham apa itu yang diterima di Konsili Nikea tahun 325 itu paham apa? Coba saya tanya. Di situ bukan paham tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan dan cara apa?
Triteos yang setara udah dibilangin kok. Bentar. Konsili tahun 325 itu bukan berarti 3 Tuhan yang setara berarti mempunyai kehendak yang berbeda. Bapak salah itu. Ya boleh, boleh kamu salahkan aku ya, Sudah saya boleh. katakan tadi. Di Kalau situ bentar, hasil daripada konsili Nikea tahun enggak gini, 325 itu. langsung Bentar saja, Pak langsung Jody, saja. bentar. Aku salah nih, Pak aku Jody salah. salah Pak Aku Jody salah banyak nih. menceritakan tentang sejarah tetapi tidak berkaitan Gini, dengan gini. ayat kita, Pak Jody. Gini, aku salah nih ya, aku salah. Kalau kehendaknya tuh selalu sama, itu berarti wayang dan itu wanes. Ya oke, saya jelaskan dulu Pak Jody biar Pak Jody paham karena Pak Jody kan penganut Triteos, makanya tidak sejalan dengan Tritunggal Pak Jody. Lu Tritunggal tuh enggak ada, narasi Bapak Gereja Tritunggal tuh Hasil enggak ada. daripada konsili Nikea itu Pak Jody harus pahami dulu. Bentar Pak Jody. Hasil Narasi daripada Bapak Gereja tuh homosios. hasil daripada konsili Nikea tahun 325 Ya, itu homosios, bertentangan itu dengan homosios. ajaran daripada Arius. Homosios itu. Arius Narasinya mengajarkan bahwa Yesus ini adalah ciptaan yang pertama, artinya dia tidak sehakikat dengan Bapa. Betul, itu subordinat, artinya subordinat. Tetapi Athanasius dia mengajarkan bahwa Yesus ini sehakikat dengan Bapa, setara, Iya, sejajar, betul. sehakikat. Sehakikat itu Bapak harus pahami dulu. Bukan 3 Tuhan, 3 Theos. Gini loh, itu kenapa kamu menolak pemahaman 3 Tuhan, 3 Tuhan itu karena kamu terpapar curut-curut hermogenes. 3 Tuhan satu hakikat saya terima, tetapi 3 Tuhan yang mempunyai 3 kehendak saya tidak terima Pak. Itu tidak ada kaitan dengan konsili Nikea tahun 325. Ya, udah aku jelaskan ya, itu adalah karena kamu memiliki cita rasa kepengecutan karena terpapar oleh curut-curut hermogenes. Memang ada pengajaran bapak-bapak gereja dari dulu sampai sekarang mengajarkan bahwa 3 Theos tidak ada Pak, tetapi mengajarkan tentang Tuhan yang esa mempunyai 3 pribadi sesuai dengan hasil konsili Nikea tahun 325 pengajaran Pak. Homoousios itu tidak mengajarkan dirinya berdoktrin Triteos setara, tidak mengajarkan. Itu betul. Tapi pengajaran Homoousios itu memiliki resiko doktrin Triteos yang setara. Itu loh. Nah, risiko doktrin Triteos setara inilah yang ditolak oleh curut-curut hermogenes. Siapakah curut-curut hermogenes ini? Ya kamu itu. Ya, orang Kristen yang memiliki cita rasa pengecut di dalam jiwanya. Iya, sekarang saya bertanya kepada Pak Jody. Setelah hasil konsili Nikea itu tahun 325, setelah mereka pengakuan iman rasuli dari tahun 325 sampai sekarang ini, ada nggak ajaran Triteos itu dikembangkan? Coba saya tanya. Itu di relik-relik kuno, ya, mana? di relik-relik kuno. Itu semuanya itu bergambar Triteos. Ya, yang mana? Aduh. Ada yang tua, ada yang anak muda. Yang mana? Kalau ada burung merpati itu Triteos, bro. Oh, jadi Pak Jody ini mengartikan ketika Roh Kudus yang datang kepada Yohanes di sungai Jordan itu ketika dia membaptis Yesus itu, Pak Jody melambangkan merpati itu Triteos. Kamu klik Google aja, itu gambar-gambar masa lampau Renaissance itu. Kamu klik Google aja itu. Itu Triteos atau enggak, itu klik Google aja. Gambar-gambar Renaissance. Masalahnya begini, itu asing sekali di telinga saya, baru kali ini ya, betul. Makanya aku jelaskan sama kamu dan para viewer di sini, inilah salah satu contoh curut-curut hermogenes. Curut-curut hermogenes itu ya sangat ketakutan. Ya, memahami bahwa resiko doktrin Homoousios Nicea itu Triteos yang setara. Ya, itu tahun 325 itu dikembangkan siapa? Mereka tuh ketakutan seperti itu, sampai seperti pengecutnya itu sampai kecium bau kentutnya. Iya. Kalau memang ada ajaran Triteos pada tahun 325 sampai sekarang itu seharusnya berkembang, Pak. Tetapi buktinya tidak ada. Artinya kan ada amandemen. Tidak diterima. Kan ada amandemen. Teolog-teolog modern ini mengamandemen dengan cara melipir. Ya, kenapa? Karena yang memang ketika para curut-curut hermogenes ini berkumpul menyusun sebuah narasi teologi untuk mengamandemen, ya, narasi teolog yang purba, ya seperti kamu itu kalau berkumpul. Coba ajaran
Loh, kalau curut-curut Hermogenes berkumpul bagaimana? Coba, Apa hasil doktrinnya? bentar-bentar Pak Jody. Ajaran rasul-rasul Yesus itu mengajarkan tentang Triteos atau gimana coba? 1 Korintus 15. Triteos itu resiko doktrin. Kamu kuping budek ya. 1 Korintus 5 itu kita sudah bahas kemarin Pak 1 Jody. Korintus 15 ayat 28 Sudah itu kita bahas kemarin itu Pak Jody. Tunduk pada Bapa. Sudah kita bahas kemarin itu Pak Jody. Goblok ya. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan Triteos. Triteos itu resiko doktrin. Goblok. Diulang terus loh. 1 Korintus 15 itu sudah kita bahas kemarin Pak Jody itu. Para bapak gereja itu mengajarkan setara atau subordinat. Ya. Setara atau subordinat itu yang diajarkan bapak gereja. Jadi bapak gereja itu tidak ada yang mengajarkan resiko doktrin, itu tidak ada. Itu loh. Kamu tanya Pak Jody, apakah Homoousios Nicea Athanasius itu memiliki resiko doktrin Triteos? Ya itu yang kamu tanyakan harusnya. Udah diulang-ulang loh. Aku nih ngomong sama manusia pemuas sentang gitu loh. Jadi yang mengajarkan Triteos itu nggak ada. Triteos itu resiko doktrin. Itu loh. Udah dibilangin loh. Contoh ya, periset Trinitas itu memakai kata is not ya. Is not anak, is not Bapa. Bapa is not Roh Kudus is not anak. Itu apa? Resiko doktrinnya itu dianggap Triteos. Dengan adanya is not itu. Apakah dengan periset Trinitas is not itu mengajarkan Triteos? Enggak. Ya mereka hanya mengajarkan bahwa anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Yang diajarkan seperti itu. Apa Kores? Wah, pada sholat semua kayaknya ini. Kores. Apa? Kamu nanti undang siapa tadi? Siapa nama lawannya Pak Jody kemarin? Edo. Saya minta debatkan Pak Edo dengan Pak Jody ini. Kalau memang kalah si Edo, saya siap menjadi untuk masuk Triteos lah. Pertaruhkan iman saya ya. Siap. Itu pertaruhkan iman. Ini. Ya udah, tapi penilaiannya itu datang dari lu pribadi ya. Gue sebagai moderator nanti nggak bisa bilang mana menang mana kalah, nggak ada kayak begitu bre dalam debat. Ini netizen yang akan menjadi saksi bahwa janji saya akan saya tepati. Enggak, saya tuh sebenarnya nggak ada tertarik membuat orang masuk Triteos tuh nggak ada tertarik. Saya ingin si Edo ini debat langsung dengan Pak Jody ini. Saya ingin coba. Saya jelaskan ya, meme bos ya. Itu sudah lama. Itu sudah hampir 1 tahun lah. Ya, kita tuh undang Edo untuk debat dengan saya di channel netral tuh sudah lama. Enggak, ini kalau ada tawaran kayak gini, dia pasti akan anjir temen gua pengen pindah konsep ketuhanan. Iya. Pasti akan dibela pasti. Bilang aja ada kawannya Tritunggal. Kalau memang kalah si Edo itu saya siap jadi masuk ke inilah. Triteos. Oke. Nggak mungkin bro. Gini aku jelasin. Saya pertaruhkan iman saya. Enggak, aku jelasin aja sama Meme. Kenapa kok nggak mungkin ya? Ini supaya ini sebuah statement besar. Iya. Statement besar. Seorang Meme bos berani mempertaruhkan iman. Enggak, mumpung kamu belum pergi ya. Aku jelasin ya. Kenapa Edo tuh nggak mungkin ya mau ya. Tak kasih tahu. Kecuali aku di mute dia ngomong 45 menit ya, itu pasti dia mau gitu loh. Tapi kalau ya narasinya seimbang, dia nggak mungkin mau. Edo kan ya? Edo ya? Ada gue nomor. Iya, Edo. Gini Meme bos ya. Kenapa dia nggak mungkin mau ya? Monofisit itu risiko doktrinnya Edo. Makanya kemarin aku narasikan itu. Tuh tujuannya itu pelan-pelan. Aku membuka pikiran mereka yang ada di dalam kumpulan Zoom itu. Kan mereka nggak tahu bahwa monofisit itu dianatema oleh Paus Leo yang pertama dalam bukunya Thomus. Itu mereka nggak tahu monofisit apa juga. Jadi kemarin itu Pak Jody, saya nyimak dari awal sampai habis Pak Jody. Justru Pak Jody mau loncat, Edo bilang tidak. Kita selesaikan dulu yang ini, baru kita bahas yang berikut. Justru Edo yang menegaskan seperti itu. Saya nyimak dari awal sampai habis Pak Jody. Kamu simak lagi ya. Nanti yang didebatkan apa ya topiknya ya? Bingung gue. Ini berkaitan tentang sejarah ini.
Iya, Kan bukan gini, maksudnya apa judulnya apa? gini, tak jelasin alurnya ya. Oh, Pak Jody dengan si Edo itu. Edo Enggak, nanti bilang, nanti yang berikutnya judulnya apa? Iya, ya berkaitan sama tentang dong sejarah. eksekusi hakikat Allah. Ya, gua tahu kaitan. Cuma bikin judulnya apa? Eksegesis hakikat Allah dan Kristologi. Boleh. Mana yang benar eksegesis? Mana benar penafsiran Nggak usah Triteo gitu. sama Tritunggal? Warna Oke, doktrin eksegesis hakikat Allah. Udah gitu aja. Warna doktrin eksegesis hakikat Allah. itu kayaknya diskusi jatuhnya nggak dialog itu. Enggak, nanti jatuhnya debat sama. Tapi Iya. gini, aku bilang sama Meme Bos, supaya dia tuh nggak terlalu berharap banyak ya. Itu tidak mungkin Edo itu mau di apa live kan, apalagi di channel netral, apalagi diberi kesempatan sama 5 menit, nggak mungkin mau. Begitu. Enggak, sekarang kan jangan bilang tidak mau dulu, kan harus Nggak mungkin dicoba. mau. Ini anak Harus dicoba dulu. dicoba. Tak kasih tahu ya. Aku tuh sudah lama ya pengen debat sama Edo, WA dia, japri dia. Sambil menunggu Edo, mungkin hari ini bisa ya. Ya lu debat aja sekarang, yang salah dari Triteos apa? Saya, Nggak usah dari sejarah deh, dari dalil aja. kalau dari dalil sudah saya katakan tadi, Triteos itu tidak beralasan kalau dari dalil. Kan tadi udah tak Masa? bilang. Triteos ini berpatokan kepada Yohanes sejarah. 5 ayat 26. Bapak dan anak itu memiliki hayat hidup masing-masing. Ini Meme Bos ini nggak mau ngedengerin karena Pak Jody terlalu lemah lembut ngomongnya. Yang tegas lah. Lemah lembut gimana? Tadi tak goblok-goblokin begitu. Iya, bentar Pak Jody. Ya, Pak Jody Masa ya? itu berpatokan Iya, kepada lanjutlah. Alkitab itu, ayat yang mana yang menjadikan Tuhan itu menjadi 3. Makanya Pak Jody, ayat yang mana itu? Injil yang mana coba? Yohanes 5 ayat 26 itu menyatakan anak dan bapak memiliki hayat hidup masing-masing. Yohanes berapa? Biar saya buka langsung di Alkitab. Yohanes 5 ayat 26. Oke, bentar. Itu loh. Yohanes Ini aku 5. ngingetin untuk Meme Bos sama Brother Jody ya. Kalau udah bawa dalil jangan lupa ntar balik lagi ke dalil yang itu. Yohanes 3 ayat 25 ya. Wah. Udah aku tidur aja deh. Oke, ini bunyi ayatnya. Lah udah dibilang Yohanes 5:26 bisa. Yohanes 3. Yohanes 5 ayat 26. Ya, bentar-bentar, ini wifi-nya agak apa? Yohanes 5 ayat 26 ya. Ayat 26. Bentar, ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini bunyi ayatnya. Sebab sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya. Bang Bayi. Sebab sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya kehidupan Bapa dengan Yesus itu mempunyai hidup sendiri-sendiri. Iya. Baik. Yang dimaksud mempunyai kehidupan sendiri ini apanya kira-kira itu, Pak? Ya hayat hidupnya dong, Bro. Masa kentutnya kamu tuh ya aneh loh. Aduh. Meme Bos lo telak lo, emang mesti Edo yang turunnya. Bentar. Ini yang dimaksud ini mempunyai hidup sendiri-sendiri ini dari sisi mananya? Bapak harus pahami dulu. Orang Kristen itu ataupun hasil daripada hasil daripada konsili 325 itu Yesus mempunyai 2 natur. Natur yang mana yang mempunyai hidup sendiri-sendiri ini, Pak Jody? Loh, ini eksegesis hakikat Allah yang Yohanes 5:26 itu bukan kristologi. Iya, ini berbicara tentang natur Yesus. Ini natur yang mana yang mempunyai kehidupan sendiri-sendiri dengan Allah. Coba Pak Jody jelaskan dulu. Aduh, kok natur Manusianya atau natur ilahinya? Natur Yesus itu di Konsili Kalsedon, di Hypostatic Union. Itu bukan ayat itu. Nggak nyambung nih. Udah, Meme Bos mesti Edo yang turun ini. Emang nggak bisa bener. Nggak bisa. Bukan. Bentar. Kata Pak Jody ini kan Yesus ini kan di 26 tadi ya. Iya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Maka begitu pula anak
demikian juga diberikannya anak, demikian juga diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. biar dalam hidup, sebab sama seperti Bapa dalam dirinya sendiri. ini gue kalau bahas dalil yang ini yang gue bawa ternyata dipakai juga oleh ini ya, oleh brother Jody ya. Nah, di sini ayat selanjutnya ini, apa ayat selanjutnya? dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Kalau kamu tentang kristologi itu acuannya tuh Filipi 2 ayat 7. Putra Allah itu mengosongkan diri. Ya, memang ada yang menyebutnya hipostatik union, ada yang monofisik. Itu Filipi 2 ayat 7. Pak Jody kayaknya Bos mau lari ke Unitarian kayak. Oh, bukanlah, kita tidak pernah berkaitan dengan Unitarian itu. Enggak, gini, kamu meme bos ya, kamu aja masih belum tahu ya, apa itu eksegesis hakikat Allah, apa itu kuncian kristologi, kamu nggak ngerti. Loh, eksegesis hakikat Allah itu sudah clear dari tahun 325, Pak. Bukan, maksudnya topik perdebatan itu aja kamu nggak ngerti. Topik perdebatan yang mana 325? Aduh, tobat ini. Hypostatic union itu topik dalam kristologi. Jangan balik ke sejarah, dalil aja langsung, jangan. Tapi Pak Jody lari ke sejarah, bagaimana ini? Begini loh. Ya udah, enggak, yang lu yang ngebantah, lu yang ngebantah Triteos apa? Dalil lu yang ngebantah Triteos apa? Loh, kalau ayat berapa tadi? 26 bentar ya? Ya. Bentar. Itu bukan kristologi ya, kamu jangan bilang itu dui natur ya. Dui natur itu kristologi. Itu. Iya, maksudnya tuh kalau dui natur itu kan dalam dirinya Yesus gitu. Ini kan pinter ini kan Bapak yang dijelasin Bapak sama Yesusnya. Oh, orang Triun itu kan orang Muslim macam mudeng loh. Iya. Tahu itu tuh mempelajari yang begini-begini ya. Parah ini meme bos ini, dari topik aja nggak nyambung dia tuh. Nah, jadi kalau lo mau bilang dua natur silahkan, tapi tetap hidupnya Yesus itu ya sendiri gitu, berbeda dengan Bapa. Ya benar. Ya kalau benar kan berarti itu ada dua teos. Tetapi mempunyai satu kehendak, Pak. Lah kehendaknya apa dulu? Gini loh bos, kalau kehendak itu kan macam-macam. Jangankan anak dan bapak ya. Satu kampung aja kehendak merayakan 17 Agustus bisa sama, bisa satu. Gitu loh. Makanya yang namanya kehendak, yang namanya ketaatan itu tuh topik dalam kuncian kristologi setelah Yesus Kristus jadi manusia. Tetapi tentang eksegesis hakikat Allah itu ada di dalam konteks ontologisnya atau beingnya atau entitasnya atau di dalam hayat hidupnya antara bapak dan anak itu. Itu loh bos, meme bos. Jadi kamu tuh harus bisa membedakan, oh ini kristologi, ini dalam konteks eksegesis hakikat Allah. Ya, hayat hidup itu apa? Hayat hidup itu eksegesis hakikat Allah. Kehendak itu kuncian kristologi saat Yesus Kristus jadi manusia. Ya, dia tuh taat satu kehendak. Ya, kehendak apa dulu? Penyampai firman, ya jelas satu lah. Memang Yesus diutus sebagai penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Ya. Ya sama kehendaknya. Satu kehendaknya, tapi kan itu kehendaknya. Bukan di dalam hayat hidupnya sebagai hakikat Allah itu. Gitu loh bro. Makanya kamu tuh pelajari dulu. Ini eksegesis hakikat Allah. Ini kristologi ya, kamu pelajari dulu.
Oh, Yohanes 5 ayat 26 itu dalam konteks hayat hidup, kemandirian hayat hidup. Kalau misalkan baik hayat hidup anak dan Bapa itu adalah satu entitas saja, itu oneness. Dari eksegesisnya Yohanes 5 ayat 26 itu oneness. Saya pernah diskusi dengan Daniel Henning itu di dalam konteks Yohanes 5 ayat 26, dia bilang, oh ini hayat hidupnya tetap satu, Pak. Oh ya sudah, memang dia oneness. Tapi di situ tertulis itu masing-masing punya hayat hidup mandiri loh. Nah, dia jelaskan tentang oneness itu, tentang sudut pandangnya begini. Tapi juga Daniel Henning itu tidak pernah lari lompat ke dalam kristologi. Di dalam bagaimana kehendak manusia Yesus Kristus itu taat, itu kristologi. Nah, cuman satu-satunya yang debat gak nyambung ya kamu itu. Ya, saya jelaskan dulu bentar-bentar Pak Jody. Lupa saya gara-gara Pak Jody bilang saya debat nggak nyambung, lupa saya apa yang mau saya sampaikan ini. Ya nanti kamu belajar dulu apa itu eksegesis hakikat Allah. Konsili Nisia itu eksegesis hakikat Allah. Lalu Konstantinopel itu penegasan Roh Kudus masuk di dalam eksegesis hakikat Allah. Lalu Konsili Efesus itu udah kristologi, itu yang tempur tuh Cyril lawan Nestorius. Yang menang monofisit. Gitu loh. Lalu dilanjutkan dengan amandemen Hypostatic Union itu di Chalcedon, mengamandemen kemenangan Cyril atau kemenangan monofisit. Makanya muncul gereja non Chalcedon. Gereja non Chalcedon itu gereja yang dipahami oleh Edu. Edu itu monofisit atau non Chalcedon. Makanya kemarin aku membuka topik itu. Yang kamu bilang. Oke Pak Jody, pokoknya saya siap menjadi Triteos nanti Pak Jody dengan Edo nanti. Intinya jangan bilang tak bisa dulu, artinya Pak Jody takut. Nah, nggak tahu. Edo tuh udah berkali-kali aku japri, bro. Korea, siapkan Korea tempatnya Korea. Karena saya berkaitan dengan sejarah kurang begitu memahami secara detail. Tetapi kalau berbicara tentang Alkitab, ayat-ayat, ya mari kita uji. Mantap. Lu baru satu aja dikasih udah tumbang lu gitu. Bukan. Kalau satu ini bentar. Bentar, kalau berkaitan dengan ayat tadi ya Pak Jody mempunyai penafsiran berbeda ya silakan. Tetapi berkaitan dengan ayat tadi menurut pemahaman kami itu berbeda. Loh, contoh ya Daniel. Ya, bedanya itu penjelasannya apa gitu kalau beda? Penjelasannya begini. Allah mempunyai 3 pribadi dalam satu hakikat. Kok 3 pribadi? Itu hanya ada 2, bro. Bentar saya jelaskan dulu Pak Jody. 2 itu lalu roh Allah itu mau dikemanakan Pak Jody? Loh itu yang di Yohanes 5 ayat 26 itu nggak ada Roh Kudus, bro. Jadi roh Allah, hakikatnya roh Allah itu ngapain di pasal 324 itu? Nggak ngerti alur debat ini, aduh. Semangat, jangan kendor. Aduh, kalau sejarah bisa belajar kok, santai-santai. Nggak debat sama meme bos, lama-lama bisa ketularan goblok. Bukan masalah ketularan goblok Pak Jody. Pak Jody punya penafsiran itu yang berbeda Pak Jody. Yohanes 5 ayat 26 itu hanya membahas Bapa dan Anak. Kok bisa kamu ngomong 3 pribadi itu bagaimana itu? Saya mau menjelaskan ini secara detail Pak Jody biar Pak Jody paham. Itu kamu bukan membahas secara detail tapi ingin mengaburkan. Bukan ingin mengaburkan, saya ingin menyalurkan Pak Jody, makanya saya ingin menjelaskan secara detail supaya Pak Jody paham. Ya, biar Pak Jody sadar. Sadar. Yohanes 5 ayat 26 itu tentang Bapa dan Anak. Saya jelaskan secara detail biar Pak Jody paham. Pak Jody sadar dulu ya. Nggak bisa, itu Roh Kudus belum masuk. Roh Kudus belum masuk, jadi belum masuk. Lupa tertulis bukan lupa tertulis. Pak Jody ini memang agak sedikit pusing saya ini. Loh, ini kan mau membahas Yohanes 5 ayat 26 ya? Mana ada? Iya, berbicara tentang Yohanes 5 ayat 26, artinya berbicara 2 pribadi antara Yesus dengan Bapa. Bentar, antara Yesus dengan Bapa, tetapi kan orang Kristen tidak mengimani Dewi Tunggal. Bapak yang mengimani Dewi Tunggal. Kami mengimani Dewi Tunggal, maka kami menjelaskan mulai dari akar sampai ke ubunnya. Itu hanya tujuannya untuk mengaburkan topik. Kalau Bapak malah menjelaskan di atas ubunnya tidak dari akarnya, maka saya katakan Bapak keliru memahami Alkitab. Nah, itu untuk mengaburkan topiknya. Saya sudah
apal ya, trik-trik begitu. Bukan masalah mengaburkan, Bapak salah menafsirkan Alkitab, Pak. Bapak Gini loh, eksegesis sendiri, eksegesis mandiri itu, Ini Pak. bos, oke aku anggap salah tafsir. Nah, itu biasa kayak gitu ya. Itu trik-trik begitu tuh udah hafal. Bukan Contoh ya, Bapak tidak memahami Tritunggal, Pak. Aku debat Memahami dengan Daniel Triteos. Henning ya. Debat dengan Daniel Henning itu orang Yohanes loh ya. Dia menafsir Yohanes 5 ayat 26 itu ya enggak pernah lari dari situ. Enggak pernah bawa-bawa Roh Kudus, itu beda loh. Aku Triteos, dia Yohanes, Daniel Henning. Yang bahasnya yaitu Yohanes 5 ayat 26. Itu namanya eksegesis. Eksegesis itu begitu. Oh, tidak bisa Bapak mengeksegesis mandiri lalu menafsirkan satu ayat tidak menjelaskan secara detail. Tidak bisa. Sama Boleh. seperti di Korintus 15 tadi kan Boleh. sudah kita bahas Menjelaskan kemarin, secara sudah detail itu sampai boleh itu. ya. Itu boleh, tidak ada masalah gitu. Tapi dimunculkan dulu dari ayat itu eksegesisnya bagaimana. Lalu kemudian ya dihubungkan dengan ayat lain, itu disebut dengan tota scriptura. Ya, jadi ayat yang lain menjelaskan tentang kebimbangan terhadap makna ayat yang lain. Itu tota scriptura. Nah, tapi upload level kamu tuh mana ngerti kayak gitu. Oke, begini, saya Kamu bertanya tuh kepada taunya ya itu mengaburkan topik aja. Bukan, saya ingin bertanya kepada Pak Bukan, Jody. Pak Jody bukan, mengatakan bahwa Tuhan itu Triteos ini mempunyai Bapak kehendak. dan anak. Yohanes 5 ayat 26 itu Bapak dan anak. Nggak Iya. ada Triteos di situ, nggak ada. Roh Kudus Iya, belum ada di oke, situ. Bapak dan anak artinya Dewi Tunggal dulu, oke. Kita belum bahas ke Roh Kudus. Kok bisa Dwi Tunggal? Itu tuh ada 2 Theos kok bisa Dwi Tunggal. Oke, 2 Theos. Oke, saya ikutin kemauan Pak Jody. Oke. Nah, bener. Itu baru pintar. Artinya Yesus mempunyai kehendak sendiri, Bapak mempunyai kehendak sendiri. Itu nggak disebutkan di situ tentang kehendak ya, Bro. Hayat hidup. Saya Aduh, bertanya tobat, tadi bro. tentang kehendak, bukan hayat hidup. Saya bertanya sama Pak Jody tadi, itu Pak Jody mengimani Triteos. Nah, Jadi saya bertanya, bentar Pak Jody. Jadi saya bertanya. Lari di dalam kristologi. Aduh, Bang Bayi. Wis diulang-ulang loh. Ini orang bagaimana? Kalau kehendak itu di dalam kristologi, bagaimana manusia Yesus Kristus itu satu kehendak, sama kehendak, lalu kemudian kehendak yang taat. Nah, di dalam area kehendak yang taat ini ketahuan bahwa Yesus itu memiliki kehendak yang berbeda. Tapi karena kehendak yang berbeda, dia memilih taat. Yesus mempunyai kehendak berbeda ya dengan Bapak ya. Jadi gini loh. Di dalam kristologi ya, itu terdapat yang namanya pemahaman tentang kehendak manusia Yesus Kristus. Ya, di dalam penyampai firman, ya, penyampai perkataan. Nah, itu memiliki kehendak yang satu, kehendak yang sama. Ya. Di dalam penyalipan ini, anak dan bapa memiliki kehendak yang berbeda. Kehendak yang berbeda ini tetap bisa diselaraskan dengan yang namanya ketaatan. Nah, ketaatan ini dianggap oleh apologet Homoousios itu memiliki kehendak yang sama. Gitu loh. Kehendak yang sama dengan ketaatan itu beda. Ketaatan itu kehendaknya berbeda, tapi dia memilih untuk taat. Nah, makanya karena dia itu taat itulah dia ditinggikan nama di atas segala nama.